Selamat pagi, siang, malam, sore, malam. Kita lihat ya, kita lanjutkan ya bagian terakhir ya dari teori graf ini ya. Kita akan berbicara mengenai subgraf. Oke, apa itu subgraf? Teman-teman udah belajar tentang himpunan, di situ ada subset. Himpunan itu kan set ya, subset atau himpunan bagian. Ini juga sama, himpunan subgraf itu adalah graf yang menjadi bagian dari graf yang utama ya. Jadi intinya sih ini teman-teman ya. Ini contohnya graf ya. Graf. Oke, grafnya seperti ini. Oke. Maka subgrafnya itu ya seperti ini teman-teman. Misalnya cuma satu simpul aja. Ini sudah termasuk subgraf dari siapa? Dari graf ini. Ya. Ini V2 juga subgraf. Ini juga subgraf. Subgraf. Cuma ada satu sisi. E1. Ini juga subgraf. Cuma ada satu sisi. E2. Dan seterusnya. Seterusnya. Ya, ada 11 subgrafnya dari ini graf ini. Ya, teman-teman ya. Kemudian berikutnya adalah connectedness. Connectedness itu keterhubungan ya, keterhubungan. Jadi dua simpul V dan W dari G ini terhubung, connected. If and only if ada walk. If and only if ada walk dari V ke W. Oke, jadi dia terhubung, connected. Kalau ada walk dari V ke W terhubung. Dan sebuah graf itu connected jika dan hanya jika untuk simpul manapun V ke W ada walk dari V ke W tersebut. Atau secara simbol matematik adalah G connected jika dan hanya jika untuk setiap simpul V dan W, untuk setiap ya, ada walk. Ya, jadi teman-teman bisa lihat contohnya ini connected nggak nih graf ini? Teman-teman bisa lihat ya, ini connected nggak nih graf ini, teman-teman? Ya, teman-teman, connected nggak? Kita lihat sama-sama ya. Ada walk. Jadi V1 ke V2 ada walk. V1 ke V3 ada walk. V1 ke V4 ada walk. V1 ke V5 ada walk. V1 ke V6 ada walk ya. V2 ke V3 ada walk. V2 ke V4 ada walk. V2 ke V5 ada walk. V2 ke V6 ada walk. V3 ke V4 ada walk. V3 ke V5 ada walk. V3 ke V6 ada walk ya. Dan seterusnya. Teman-teman. Bisa lihat ya. Teman-teman. Ini tidak terconnected, tidak connected. Ini juga tidak connected ya. Teman-teman, sekarang kita akan lihat sirkuit Euler atau Euler trail. Jadi ada dua yang berbentuknya sirkuit dan ada yang berbentuknya trail. Tapi intinya sama, yaitu ya bedanya sih ini kalau sirkuit kan dari titik awal balik lagi ke titik itu. Sedangkan kalau trail itu titiknya berbeda, titik awal sama titik akhir. Apa itu? Artinya adalah kita hanya bisa menggunakan satu sisi saja. Ya, satu sisi. Tidak boleh berulang. Kita lihat, ini ada suatu graf, apakah ada Euler sirkuitnya. Kita lihat Euler sirkuitnya. Si Euler sirkuitnya itu ada, yaitu ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Euler sirkuit. Dari titik sini, kembali lagi titik ini. Dan semua sisinya dikunjungi sekali. Euler trail. Titik awal dan titik akhirnya itu berbeda. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, itulah bedanya. Oke. Suatu graf memiliki Euler circuit jika dan hanya jika graf itu yang pertama connected. Yang kedua adalah semua simpulnya itu memiliki positive even degree. Semua simpul itu memiliki derajat genap. Derajat genap positif. Ya. Jadi artinya apa? Graf, sedangkan berikutnya graf G mempunyai Euler circuit, Euler trail jika dan hanya jika G itu connected dan ada dua simpul yang memiliki derajat genap, ganjil, sorry. Ganjil. Karena kan nggak balik lagi soalnya.
Jadi sudah pasti ini ganjil, titik awalnya itu ganjil, titik akhirnya itu ganjil pasti ya. Ini dua titik ini, dua simpul ini adalah simpul awal dan simpul akhir. Oke, ini contoh graf yang tidak memiliki sirkuit Euler karena ada simpul yang berderajat ganjil. Coba kita temukan ya, ini dia. Ya, ganjil. Ini sirkuit Euler atau tidak? Silakan teman-teman cek bahwa dia akan merupakan sirkuit Euler. Ya, ini sirkuit Eulernya. A, B, ya, ketiga. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, baik lagi ke titik awal sirkuit. Oke, ini adalah sebuah denah dari sebuah rantai di rumah. Teman-teman bisa melihat apakah yang bisa kita temukan. Ya, sebuah trail yang mengunjungi semua kamar ini. Ternyata ada. Ini dia. Ya, silahkan teman-teman pelajari kayak gimana, yaitu dari A ke G, H, F, E, ya, H lagi. Apa-apa, asal jangan sisinya. Ya, dan seterusnya. Sirkuit. Nah, kalau Hamiltonian dia agak berbeda ya. Kita akan lihat Hamiltonian ini ditemukan oleh ini, Sir William Howard Hamilton. Hidupnya cuma 60 tahun aja di bumi, tapi dia menemukan, dia matematikawan hebat. Dari permainan ini dia ya. Jadi pertanyaannya, apakah ada sirkuit sedemikian sehingga dikunjungi semuanya kita kunjungi, dan semua simpulnya itu dikunjungi sekali. Ya, dikunjungi semua sekali. Ya, contohnya seperti ini teman-teman. Ya, teman-teman lihat. Misalnya mau mulai dari mana? Mulai dari sini ya. Set. Ini ada simpul nih, typo ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya, semua simpul dikunjungi ya teman-teman. Dan balik lagi ke simpul ini. Ya, semua simpul, bukan semua sisi. Itu Hamiltonian. Oke? Ya. Kita akan lihat jika sebuah graf G mempunyai sirkuit Hamiltonian, maka graf G ini mempunyai sirkuit Hamiltoniannya namanya H. Ya, H-nya itu punya properties, punya sifat apa? Ada semua simpul dari G, udah jelas banget ya kan, harus dikunjungi semua simpul, bener nggak? H itu is connected, udah jelas juga kan, harus berbentuk sirkuit, pasti connected dong. Dan H itu mempunyai banyak sisi yang sama dengan banyak simpul. Jadi banyak sisi sama banyak simpulnya itu sama. Ya, dan semua simpul di H itu mempunyai derajat 2. Ya, teman-teman bisa lihat apakah ini mempunyai sirkuit Hamiltonian? Ya, jawabannya adalah tidak. Ya, silahkan teman-teman baca pakai teknik kontradiksi. Nanti teman-teman lihat kontradiksi, yaitu pertama asumsikan bahwa dia itu memiliki graf Hamiltonian. Ya, kita akan lihat sama-sama ya. Hamiltonian, jadi kita akan coba gambarkan. Jadi ini A, oke, ini B, ini C, ini D. Ya, kayak gini ya teman-teman ya. Ini ada nggak sirkuit Hamiltoniannya menurut teman-teman? Ya, teman-teman ya. Anggap ada. Maka apa? Maka ini kan harus kalau ada kan berarti semua simpulnya itu berderajat 2. Berarti ini kan kebanyakan, bener nggak? Kebanyakan ya. Kita bisa buang ini. Oke, kalau kita buang ini, ya menyalahi aturan ya. Ini simpulnya ini hanya punya 1. Berarti ini nggak bisa dibuang. Ya. Oke. Ini juga hanya punya simpul. Derajatnya
satu, nggak bisa juga, nggak bisa dibuang juga. Jadi teman-teman silahkan nanti baca, dan akibatnya adalah terjadi kontradiksi karena nggak mungkin ini jadi dua, si B ini jadi 2 derajatnya, karena kalau dibuang salah duanya dari 4 jadi 2 itu akan menyalahi aturan, terjadi kontradiksi. Makanya tidak mungkin ini merupakan graf Hamiltonian ya teman-temannya, itu alasannya ya, kontradiksi seperti itu intinya ya. Dan yang terakhir adalah traveling salesman problem ya. Ini ada sebuah graf, simpulnya ini ada kota-kotanya, dan ini ada jarak kota antar kota. Oke, ya, pertanyaannya adalah bagaimana kita dari misalnya mulai dari A, kita mengunjungi semua kota dan kembali lagi ke kota itu dengan jarak yang paling minimum ya. Dan teman-teman bisa melakukan brute force di sini. Coba teman-teman lihat A, B, C, D, A ya, teman-teman lihat bisa gini kan, A, B, C, D, A, kemudian ada A, B, D, C, A, B, D, C, A ya, teman-teman lihat aja semua rutenya, dan teman-teman bisa hitung, dan ini sama yang di sini, ini juga sama yang di sini, ini sama yang di sini. Dan teman-teman bisa menemukan bahwa traveling rute yang paling kecil, paling hemat biayanya, biaya jarak paling kecil, jarak antar kotanya, itu adalah 125. Ya. Namun pada kenyataannya brute force sampai saat ini belum ada orang yang bisa mencari algoritma yang paling efisien untuk mencari jarak terpendek ini. Rute yang paling pendek ini ya, masih belum ada. Teman-teman bisa lihat, kalaupun 30 vertex, 30 simpul ya, itu berarti ada 29 faktorial per 2 ya, karena per 2 adalah ini kan sama ya, ada yang sama, ada yang dihitung 2 kali, jadi dibagi 2. Kemudian 39 faktorial, kenapa? Karena dari satu titik kita pengen ke sisanya ya, jadi ada 29 kemungkinan kan. Dan untuk 30 vertex saja perlu waktunya perlu mengecek sebanyak 4,42 kali 10⁻30 Hamiltonian circuit yang harus dicek satu persatu ya, kalau pakai brute force ya. Jadi nggak bisa, terlalu besar. Kalau cek satu circuit itu 1 nanosecond masih perlu waktu segini ya teman-teman ya, dan ini masih belum ada algoritmanya sih yang paling efisien. Ini referensi yang saya gunakan, silakan teman-teman dalam si kuliah nanti kalau ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, silahkan kita diskusi sama-sama ya teman-teman ya. Semoga dapat dipahami. Ini video terakhir untuk teori graf pertemuan ke-11. Oke, terima kasih, sampai berjumpa.